Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih di dalam kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ke-6, babul masajid, bab tentang masjid-masjid. Hadis yang ke 207 dan 208. Jadi pada siang hari ini tidak bisa membahas satu hadis, tapi harus kedua-duanya sekaligus karena ada kaitan yang erat antara kedua hadis tersebut. Hadis yang ke-207, wa anhu, dan darinya. Darinya itu artinya periwayatnya sama dengan hadis yang ke-206. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ke-206? Wa anhu. Siapa? Hunya itu siapa? Bukan. Siapa? Masih ingat? Abu Dawud. Kalau melihat wajah saya pasti akan ingat siapa sahabat. Anas bin Wa anhu, dan dari Anas bin Malik. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu, tidak akan datang hari kiamat, hatta yatabahan nasu fil masajid, hingga manusia berlomba-lomba untuk bermegah-megahan di dalam membangun masjid. Paham ya? Tidak akan datang hari kiamat sampai terjadi sebuah kondisi di mana orang-orang itu berlomba-lomba di dalam membangun kemegahan masjid. Paham maksudnya? Paham. Jadi masjidnya ini apa mapan dimegahkan. Nah, kalau sudah mulai orang berlomba-lomba bikin masjid yang bagus, yang indah, yang kokoh, yang kuat, maka menandakan tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah, nanti akan ada penjabarannya apa yang dimaksud bermegah-megahan di dalam masjid. Akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh imam yang 5, illa Tirmidzi, kecuali Imam At-Tirmidzi. Wasahhahu, dan dinilai sahih oleh Ibnu Huzaimah, oleh Imam Ibnu Huzaimah. Hadis yang ke-208, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Masih ingat enggak? Ibnu Abbas siapa? Sepupu Rasulullah. Nama kecilnya itu siapa? Ya betul, sepupu Rasulullah. Abdullah. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, karena bapaknya dan anaknya sama-sama sahabat Rasulullah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma umirtu bitasyidil masajid, aku tidaklah memerintahkan untuk memperindah bangunan masjid atau untuk menghias masjid. Akhrajahu Abu Dawud, dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Faham teks masjid, teks hadisnya? Faham ya? Kita lanjutkan ke syarahnya. Pertama, di hadis yang ke-207 ada kata la taqumus sa'ah, tidak akan datang hari kiamat. Kira-kira kata la taqumus sa'ah, nah hari kiamat itu bahasa Arabnya yang mana? La taqumus sa'ah, kata yang mana yang menunjukkan itu hari kiamat? As-sa'ah. Jadi as-sa'ah itu artinya hari kiamat. Kalau as-sa'ah, as-sa'ah, kalau disebut as-sa'ah di dalam Al-Quran, maka yang dimaksud itu adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya kiamat besar. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro.
Kalau kiamat kubro itu kiamat besar, maksudnya seluruh alam semesta ini mengalami kiamat. Tapi kalau kiamat sugro hanya di tempat-tempat tertentu saja. Misalkan terjadi tsunami, ya berarti kiamat di daerah yang terjadi tsunami itu. Atau kemarin Gunung Semeru meletus, ya berarti di daerah situ terjadi kiamat. Namanya kiamat sugro. Nah, bencana alam itu menggambarkan gambaran kecil dari peristiwa kiamat yang sesungguhnya. Jadi kepanikan seseorang ketika terjadi kiamat, ya seperti itu. Ketika terjadi bencana alam, ya seperti itulah nanti peristiwa kiamat. Makanya kan semua hafal sama ayatnya, digambarkan peristiwa kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya. Jadi maksudnya ini goncangannya paling dahsyat sudah, paling top, tidak ada yang mengalahkan. Wah, lanjutannya gimana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi ini memuntahkan semua isi perutnya. Jadi maksudnya isi perut bumi itu banjir, kemudian api, timah, tembaga, semua kotoran-kotoran apa yang tersimpan di dalam perut bumi ini leduk keluar semua. Wa qalal insanu malaha. Nah, manusia dalam kondisi mencekam, ketakutan dengan goncangan yang begitu hebat, gempa yang begitu kuat, kemudian bumi menunjukkan bencana alam yang begitu hebat. Nah, para manusia ini bertanya, malaha, apa yang terjadi sesungguhnya? Ini kejadian apa ini? Wa qalal insanu malaha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu manusia telah diceritakan tentang kabar adanya hari kiamat. Tuhaddisu akhbaraha. Jadi sesungguhnya kiamat itu sudah diberikan kabarnya. Nah, jadi sehingga tuhaddisu akhbaraha ini nih yang udah dikabarin oleh nenek moyang kita, melalui guru-guru kita, melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Ini tuh hadisu akhbaroha sudah terjadi. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah mewahyukan kepadamu. Jadi Tuhanmu ini telah mewahyukan kepada auhalaha, kepada semuanya, kepada kitab Al-Quran, kepada umatnya, bahkan diceritakan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia itu mukanya warnanya macam-macam. Gak sama warna mukanya setiap orang untuk ditunjukkan bagaimana amal perbuatannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang berbuat baik walaupun hanya seberat biji sawi, maka dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat buruk walaupun seberat biji sawi, dia juga akan melihat balasannya. Nah, kalau diceritakan begini ngantuk kan? Kalau kiamatnya terjadi sungguhan tidak akan ada yang ngantuk. Kalau ceritanya bikin ngantuk memang, tapi kalau kejadian sungguhan nggak ngantuk gitu. Lebih mengerikan daripada bos marah. Kiamat itu. Saya lanjutkan. Nah, tanda kiamat ini diceritakan banyak. Di dalam hadis Nabi itu diceritakan ada tanda-tanda kiamat, mulai dari tanda-tanda yang kecil sampai tanda-tanda yang besar. Misalkan tanda-tanda yang besar itu bagaimana? Matahari terbitnya dari barat, tenggelam di timur. Sementara kan belum, terbitnya masih dari timur, tenggelam di barat. Akan muncul mulai dari Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Itu tanda-tanda besar hari kiamat. Nah, sebelumnya ada tanda-tanda kecil hari kiamat. Nah, salah satu banyak sekali ada yang tanda-tanda kecil itu misalkan fenomena di mana orang tua menjadi pembantu bagi anak-anaknya. Ini sudah mulai terjadi saat ini. Laki-laki berpenampilan seperti wanita dan wanita berpenampilan seperti laki-laki. Ini sudah mulai terjadi juga. Kemudian tidak ada rasa malu di antara laki-laki dan perempuan ketika bercampur antara yang satu dengan
yang lainnya. Ini juga sudah mulai terjadi saat ini. Kalau dulu tuh malu. Dulu itu ya kalau kalau nggak ada hubungan darah, itu kalau ngomong sama-sama nunduk kalau dulu. Kalau sekarang sama-sama ngelirik. Bukan nunduk lagi, ngabes langsung. Jadi jangan boncengan bareng, memandang saja kalau dulu mah malu. Itu pengalaman saya waktu di pondok. Karena di pondok itu isinya itu dari pagi sampai malam semuanya laki-laki. Jadi sehingga kalau misalkan temen ada kiriman dari neneknya, ya nenek itu yang paling cantik di lingkungan itu. Karena saking nggak ada perempuannya. Nah ketika keluar dari pondok terbiasa dengan teman yang laki-laki, ketika ketemu dengan perempuan berhadap-hadapan seperti ini, itu rasa malunya muncul. Itu nggak tahu yang lain yang pengalaman pondok ada nggak perasaan seperti itu. Kalau saya seperti itu dulu. Tapi karena sudah keluar keseringan, ya hilang sudah urat malunya. Ketemu sudah biasa kan gitu. Nah tapi kalau dulu antara pria dan wanita itu ada batasan. Nah kalau sekarang itu cenderung hampir tidak ada batasan. Nah, itu tanda-tanda kiamat. Nah di dalam hadis ini diterangkan juga tanda-tanda kiamat adalah setiap orang akan saling bangga dengan bangunan masjidnya yang megah. Mereka berbuat riya, sum'ah dan gila pujian dengan kemegahan masjidnya yang ada. Jadi sibuk mempermegah masjidnya, tetapi tidak sibuk untuk memakmurkan masjidnya. Sekarang ini banyak bangunan masjid, ini salah satu tanda kiamat ya. Bahwa pertama, masjid bangunannya megah tapi kosong isinya. Terjadi atau belum? Terjadi di mana-mana bangunannya hebat, tapi masjidnya kok kosong. Sekarang contoh saja, tidak usah ngelihat waktu subuh. Sudah bisa dipastikan kalau subuh itu imam, khotib, makmum bisa jadi satu orang gitu. Kita lihat waktu maghrib. Waktu maghrib saja sangat jarang ditemui ada masjid yang megah, jamaahnya lebih dari separuh. Kecuali kalau di situ memang sedang ada kegiatan. Kalau nggak ada hajatan murni hanya sholat maghrib, tidak pernah terjadi, bukan tidak pernah, jarang terjadi masjid maghrib jamaahnya lebih dari separuh. Betul atau enggak? Betul ya. Jangan ngomong subuh, maghrib itu jarang lebih dari separuh kecuali di pesantren. Kalau di pesantren masjidnya pasti penuh kecuali santrinya libur kan gitu. Tapi kalau di luar pesantren di masyarakat jarang terjadi. Nah, Al-Quran banyak tapi tinggal tulisannya, nggak ada yang baca. Islam tinggal namanya, masjid tinggal bangunannya, Al-Quran tinggal tulisannya. Nah ini yang terjadi zaman sekarang. Jadi namanya labelnya Islam, tapi kadang-kadang cara hidupnya tidak mencerminkan orang Islam. Bahkan justru orang non-muslim malah gaya hidupnya seperti orang Islam. Satu contoh, pernah pergi ke hypermart apa enggak? Pernah ya? Pernah ngelihat di hypermart itu ada buah-buahan, dijual buah-buahan kan di situ. Di situ itu kan dikelompokkan. Buah yang bagus harganya sekian, betul ya? Buah yang sudah masak harganya sekian. Buah yang mentah harganya sekian. Buah yang sudah mulai kematangan harganya sekian. Buah yang setengah busuk harganya sekian. Kan ada itu pembagian-pembagiannya. Itu kan cara orang Islam berdagang yang betul kan seperti itu. Harus dijelaskan secara lengkap bagaimana kondisi barang yang dijual. Sementara supermarket yang ada mayoritas miliknya orang non-muslim. Tapi cara dagang mereka cara dagang Islam. Bahkan beserta harganya ditempel. Sehingga orang tahu kalau harganya memang sekian. Nah coba pedagang-pedagang buah sesama muslim. Atasnya manis, bawahnya celok. Atasnya bagus, bawahnya busuk. Kan seperti itu. Nah terus yang Islam itu yang mana? Padahal Islam itu kan mengedepankan kualitas kejujuran. Nah artinya apa? Ini tanda kiamat sudah mulai muncul, sudah mulai dekat. Tanda-tanda kecilnya sudah mulai bermunculan. Nah hadis yang ke-207 jadi dalil tercelanya berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Akhirnya bukan lagi tujuan akhirat yang dikejar, tapi tujuan dunia. Makanya salah satu saya tuh paling jengkel ya, keliling kemana-mana tuh paling jengkel orang nyetop amal di tengah jalan untuk bangun
masjid. Pertanyaannya pertama, apakah betul bisa dipertanggungjawabkan uang yang dikumpulkan di jalan itu untuk bangun masjid? Kedua, betul bisa dipertanggungjawabkan. Orang-orang yang dari pagi sampai malam nyetop di tengah masjid itu apa? Tidak punya kerjaan. Kalau dia betul tidak punya kerjaan, terus makannya dari mana? Kedua, umpama katakan saya husnudzon itu yang bantu, mulai dari yang pidato itu, yang megang mic, sama yang nyetop di tengah jalan, katakan semuanya hidupnya berkecukupan, tidak akan ngambil uang yang dikumpulkan di amal itu. Tapi itu pun juga menjatuhkan wibawanya seorang muslim. Kan jalan itu jalan umum, yang lewat kan macam-macam agamanya. Ada orang Kristen, ada orang Katolik, ada orang Hindu, ada orang Buddha, non-muslim lewat semua. Gimana komentar mereka? Tuh lihat Islam, agama miskin. Kenapa? Bangun tempat ibadah aja sampai ngemis di tengah jalan. Wibawanya umat Islam itu di mana gitu loh. Sudah pokok tempatnya sudah bagus, nyaman digunakan ibadah, gak usah dimegah-megahkan, yang penting bisa digunakan untuk ibadah. Untuk apa memaksakan? Sudah gitu masjid bagus-bagus dibongkar, nyetop di tengah jalan karena dana belum siap, jamaahnya kabur kemana-mana karena masjidnya dibongkar. Nah ini sudah terjadi zaman sekarang. Ini kan memalukan. Ada nggak non-muslim bangun tempat ibadahnya nyetop di tengah jalan? Nah ini wibawanya umat Islam itu di mana gitu loh. Saya nggak peduli mau dimusuhin, biar dimusuhin gitu. Yang penting ini saya sampaikan, memang seperti itu bunyi hadisnya. Nggak boleh gitu kita untuk bangun tempat ibadah sampai nyetop di tengah jalan. Lebih baik pakai masjid yang sudah ada. Orang ini di Indonesia, ini di Bondowoso, ini di Jawa, masjid musola itu setiap gang ada, ya kan? Masjid besar ada, hitung aja udah. Tuh ada masjid besar ada 2, tiap gang ada musolanya. Kok masih pakai nyetop-nyetop di tengah jalan? Ini omongan apa gitu loh. Jadi sudah yang ada digunakan, dimakmurkan, dioptimalkan. Nah kalau sudah makmur, jamaahnya kumpul, semua mau mengeluarkan zakatnya, mau mengeluarkan sodakohnya, gak usah nyetop di tengah jalan, masjidnya bagus sendiri nanti. Selanjutnya yang keempat, berbangga-bangga dengan bangunan masjid akhirnya mengarah pada israf, pemborosan. Jadi bukan dilarang untuk bikin masjid yang megah. Bagus kalau masjid misalkan kayak Masjid Agung At-Taqwa, itu kan keren kan, besar kan gitu loh. Tapi kan nggak pernah nyetop di tengah jalan. Pernah nggak kejadian Masjid Agung di tengah alun-alun minta amal? Nggak ada kan? Gitu. Tapi kan masjidnya megah. Nah itu betul-betul wibawanya muslim di situ. Tapi sudah ngumpulin di tengah jalan, setelah masjidnya berdiri sombong, bermegah-megahan, habis gitu takmirnya merasa ikut andil membangun, akhirnya seolah-olah merasa memiliki masjidnya sendiri, padahal masjid itu punyanya umat Islam, bukan punyanya takmir. Tapi takmir seolah-olah jadi hak milik nih masjid. Sehingga akhirnya apa? Kalau tidak setruk atau tidak meninggal, tidak mau diganti jadi takmir. Kan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau waktunya sholat, ada yang ganti ngimami karena dia terlambat, bisa ngusuk ini. Gara-gara apa? Karena merasa memiliki masjid tersebut. Kenapa? Karena yaitu salah satu faktornya bermegah-megahan bangun masjid, sementara kemampuannya belum diukur. Akhirnya israf, pemborosan. Dan sekarang buat apa? Lampunya masih bagus, ya kan? Kemudian lantainya masih bagus, bangunannya masih bagus. Mending uang itu kan digunakan untuk kemakmuran jamaahnya. Misalkan karena uangnya banyak daripada bongkar masjid. Masjid titik-titik, saya tidak sebutkan namanya. Masjid titik-titik, misalkan Masjid Salman Al-Farisi, Faris bikin masjid. Masjid Salman Al-Farisi menyediakan makan gratis pagi, siang, malam untuk orang yang sholat di masjid. Mending begitu, lebih betul. Kenapa? Karena memakmurkan masjid. Atau Masjid Salman Al-Farisi menyediakan ambulan gratis. Siapapun jamaah yang sakit, kan? Bingung bukan kok langsung mati. Siapapun jamaah yang sakit bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam masjid. Itu lebih benar daripada masjidnya dimegahkan tapi jamaahnya tidak diurus. Tasyid tadi di hadis yang ke-208, ma umirtu bitasyid.
Tasydid yang dimaksud adalah meninggikan bangunan dan memanjangkannya. Aku tidak diperintahkan untuk meninggikan bangunan. Aku tidak diperintahkan untuk membuat megah bangunan. Aku tidak diperintahkan untuk menghias bangunan masjid. Tujuannya adalah membuat jadi indah. Sebagaimana disebutkan dalam lafaz lain, lituzahrifunnaha, yaitu memperindahnya. Zahrafah asalnya berarti emas. Namun istilah zahrafah dimaksudkan untuk segala sesuatu yang dibuat indah dengannya. Jadi sekali lagi, boleh membangun masjid dengan megah, tapi tujuan utama dari masjid dibangun adalah untuk memakmurkan isi masjidnya, bukan memperindah bangunannya. Ya bagus kalau masjidnya makmur, bangunannya indah. Yang celaka ini masjidnya indah, tidak ada isinya. Lebih parah lagi, sudah masjidnya reot, coba tak urus, tidak ada jamaahnya. Ini lebih kacau lagi ini. Memegahkan dan memperindah masjid bukan sesuatu yang masyru'. Masyru' itu maksudnya dianjurkan. Seandainya hal itu yang dituntut pada masjid, pastilah telah diperintahkan oleh Allah pada Nabi SAW. Dalam sejarah, Masjid Nabawi itu tiangnya dari pohon kurma, atapnya itu dedaunan, lantainya ini masih berupa tanah. Itu sampai Nabi wafat. Kalau memang memperindah masjid itu adalah perintah Allah, tentunya pada zaman Nabi sudah bagus Masjid Nabawi ini. Karena Rasulullah bukan tidak punya kemampuan untuk memperindah masjid. Tapi poin yang dibangun oleh Rasulullah bukan bagus bangunannya, tetapi makmur isinya masjid. Sehingga bisa dibayangkan salah satu peradaban masjid yang paling indah dan paling hebat adalah pada zaman Nabi SAW. Walaupun masjidnya jelek, lantainya tanah, para sahabat itu rindu untuk ke masjid karena rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sekarang masjid bangunannya bagusnya seperti itu, orang malesnya setengah mati yang mau ke masjid. Ini yang hadir di sini termasuk saya, kan males juga ke masjid kan. Termasuk saya. Tapi kalau zaman Rasulullah, masjidnya jelek, orang rindu mau pergi ke masjid karena nilai isi masjidnya itu yang dirindukan oleh para sahabat. Nah, ini yang harus kita perjuangkan saat ini, bagaimana masjid itu bukan megah bangunannya tetapi makmur isi masjidnya. Umar radhiyallahu anhu membiarkan masjid apa adanya seperti zaman Nabi SAW. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu tetap mempertahankan Masjid Nabawi yang lantainya tanah. Rasulullah wafat, diganti Abu Bakar, diganti Umar, itu tetap. Umar itu wafat tahun 23 Hijriah, 12 tahun setelah Rasulullah wafat. Selama 12 tahun dipertahankan bangunan masjidnya, kemakmuran masjid yang terus diperjuangkan. Namun Utsman radhiyallahu anhu, kenapa kok Umar membiarkan masjid apa adanya seperti zaman Nabi? Karena masjid yang megah dan indah malah melalaikan orang dari sholatnya. Kalau zaman dulu, orang itu tidur di masjid karena benar-benar terlalu lelah ibadah di dalam masjid sehingga tidak sengaja tertidur di dalam masjid. Nah, kalau sekarang orang pergi ke masjid niat mau tidur. Kenapa? Karena bangunannya enak, karpetnya tebal, AC-nya dingin, tak kayak Indomaret, lantainya tebal, nyaman. Jadi pergi ke masjid itu niat mau tidur, bukan mau sholat. Jadi lalai akhirnya dengan fungsi masjid. Nah, namun pada zaman Utsman radhiyallahu anhu mulai menghias masjid karena melihat orang-orang telah menghias rumah mereka dengan baik. Jadi Utsman bin Affan ini punya pandangan umat Islam kan sudah makmur pada waktu itu, rumahnya udah pada bagus, tapi masjidnya kok masih kumuh. Nah, sehingga masjid ini dipercantik, jangan sampai masjid yang digunakan untuk ibadah kalah baik daripada rumah yang dijadikan tempat tinggal. Karena harapannya, menurut pandangan Utsman, sejelek-jeleknya tidur di masjid masih lebih bagus daripada keluyuran di luar masjid. Karena minimal dengan tidur di masjid, satu, dia terhindar dari maksiat. Kan nggak mungkin maksiat di dalam masjid.
Pernah nggak dengar cerita dari zaman dulu sampai sekarang sebejat-bejatnya orang di televisi terus muncul sepasang kekasih melakukan kumpul kebo di dalam mihrab masjid? Nggak ada kan? Kenapa? Karena masjid ini anti maksiat. Karena kalau coba maksiat di masjid, insya Allah nggak berbentuk orang kan gitu. Nah, itu manfaat pertama, terhindar dari maksiat. Yang kedua, sholatnya pasti tepat waktu kalau di masjid. Jadi kamu kalau kepingin tepat waktu, jangan tidur di rumah, tidur di masjid. Insya Allah sholatnya tepat waktu. Karena waktunya sholat, kamu malu kalau tidak sholat. Kan sudah di masjid, ya kan? Nah, tetapi tetap tidak dianjurkan tidur di dalam masjid. Jadi masjid itu untuk tempat ibadah, bukan untuk tempat tidur. Nah, Utsman ini melihat kok masjidnya kumuh, maka ini harus dimegahkan supaya orang-orang itu nyaman ibadah di dalam masjid. Ini ijtihadnya Utsman. Dan sikap Utsman bin Affan ini dikritik oleh sebagian sahabat Nabi. Jadi ada sahabat Nabi yang mengkritik apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Jadi ikhtilaf, perbedaan dalam berijtihad itu sudah terjadi sejak zaman sahabat. Cuma bedanya mereka mengkritiknya dengan santun, bukan seperti sekarang. Kalau beda tidak mengkritik, langsung mencaci, langsung menghina. Yang kedelapan, jika ingin memperluas masjid, dipersilahkan. Misalkan bangunannya sudah tidak cukup, jamaahnya bertambah banyak, ya harus diperluas, dipersilahkan untuk menampung kebutuhan umat. Tetapi jauhi israf. Israf itu artinya pemborosan dan berbangga-bangga dengan masjid. Bahkan saat ini, kalau mau dihitung-hitung, biaya memperindah masjid sebenarnya bisa dijadikan untuk membangun masjid lainnya. Lebih baik bangun 5 masjid yang sederhana daripada bangun 1 masjid yang megah. Kenapa? Karena 5 masjid yang sederhana di tempat yang tepat itu jauh lebih baik daripada 1 masjid yang megah tetapi tidak berfungsi dengan baik. Terakhir, memakmurkan masjid adalah dengan ketaatan dan ibadah. Janganlah memakmurkan masjid hanya dengan bangunannya saja yang megah. Jadi masjid itu makmur kalau sholat jamaahnya ramai. Masjid itu akan makmur kalau majelis ilmunya jalan. Masjid itu akan makmur kalau taman pendidikan Al-Qur'annya jalan. Masjid itu akan makmur kalau majelis zikirnya ada. Masjid itu akan makmur kalau ada majelis sholawatnya. Setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang berkaitan dengan masyarakat, pusatkan di masjid. Dibaan ke masjid, kifayah ke masjid, sholawatan ke masjid, tahlilan ke masjid. Nah, itu jauh lebih afdol daripada berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Bahkan kalau maulid, ini kan ada tradisi di beberapa daerah yang menyelenggarakan dari rumah ke rumah, ya kan? Iya. Nah, kadang-kadang sampai 1 hari itu bisa 7-10 tempat. Jadi akhirnya orang itu bawa pring karena malas pulang, berkatnya itu epekol. Jadi 5-0 lebih pas mereka berkat gitu. Nah, kenapa kok nggak sekalian digabungkan di masjid aja? Semua tuh biaya-biaya kan besar itu toh. Tiap rumah mengeluarkan biaya yang besar kan. Nah, kenapa biaya itu nggak dijadikan satu di masjid, megahkan, besarkan, hebatkan di masjid, meriahkan acara maulid di dalam masjid, itu jauh lebih baik untuk memakmurkan masjid. Ini sudah gitu maulid bukan maulid lagi buat sombong-sombongan, kebeli molotan, tak otang, kan terjadi loh. Akhirnya apa? Molotan mare, pelengan saya majera otang. Itu sudah bukan ajaran Islam. Islam itu tidak israf, tidak pemborosan dalam urusan ibadah sampai-sampai terlilit hutang. Itu nggak dibenarkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada. Jadi hadis ke-207 dan 208 ini intinya adalah pembahasan dari saya yang bersetengah mangkel karena melihat fenomena orang-orang yang nggak benar di dalam menyikapi masjid, mulai dari kota amalnya, nyetop di tengah jalan, takmirnya, imamnya, mayoritas megelirabi. Jadi hadis ini membenarkan tak beres ini supaya jadi benar. Tapi apa yang saya sampaikan
Ini bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tapi murni yang disampaikan ini adalah untuk membenarkan apa yang tidak benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.